Hai teman-teman semuanya, balik lagi ke acara Perbama Talk. Nah, di sini itu episode 2. Dan kalau misalnya teman-teman udah nonton Perbama Talk yang sebelumnya, kalian pasti masih ingat sama aku. Jadi balik lagi sama aku Indah, dan di sini aku jadi host lagi untuk Perbama Talk episode 2 kali ini. Dan sekarang itu aku kedatangan gestar yang sangat spesial gitu ya. Nah, menurut aku sih teman-teman Perbama Lovers di luar sana nggak mungkin ya nggak tahu sama sosok ini. Dan langsung aja kita sambut. Ini adalah Muhammad Rofi. Halo semuanya. Nah, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Seperti baik, biasanya baik. Alhamdulillah. Boleh Muhammad Rofi, mungkin takutnya ada yang masih nggak kenal, tapi kayaknya nggak mungkin sih ya kalau misalnya nggak kenal sama Muhammad Rofi ini. Boleh perkenalan dulu. Oke, perkenalkan saya Muhammad Rofi, tapi di Perbama sering dipanggilnya Ohim. Gitu. Boleh sedikit cerita nggak? Boleh. Jadi itu awalnya itu saya dipanggil Ohim ketika maba, saya memakai baju jersey futsal. Terus nomor punggungnya itu Ohim gitu. Terus di sini teman-teman kating-katingan di sini langsung manggil saya Ohim gitu. Ngerasa kayaknya cocok nih dipanggil Ohim aja biar lebih akrab katanya gitu. Tapi ternyata berkelanjutan sampai sekarang gitu. Jadi panggilnya Ohim gitu. Tapi nama saya Muhammad Rofi gitu ya. Jadi kalau misalnya nyari saya di GOR bisa carinya Ohim bukan Rofi gitu. Karena angkatan saya di Perbama itu yang namanya Rofi ada 3 gitu, makanya udah mending pakai Ohim aja gitu. Saya asli orang Bandung, saya tinggal di Antapani Wetan, tepatnya di dekat Rumah Sakit Hermina Arcamani. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir semester 9. Iya, boleh. Apa? Tahun lahir. Saya lahir di Bandung tahun 2001. Berarti 22. Sekarang 22 tahun. 22 tahun ya. Iya. Okay. Untuk tadi aku sedikit kepo sih. Kan nama Ohim tuh dari jersey kan? Iya. Tapi itu maksudnya kata Ohim tuh awalnya dari mana? Oke. Kata Ohim itu sebenarnya ketika dulu saya pesantren di Tasik. Tepatnya di pesantren Sukahideng. Waktu itu ketika kelas 2 SMA, saya itu ketitipan rokok dari alumni pesantren untuk dikasihkan ke kiai gitu. Akhirnya saya kasihkan ke rumah kiai. Ketika saya kasih ke rumah kiai, sang kiai nanya, "Ini siapa?" Saya jawab, "Saya Rofi, Pak." Terus Pak Kiai bilang, "Bukan, kamu Ohim," gitu. Langsung ditodong gitu? Langsung ditodong kayak gitu, Ohim. Kebetulan di situ juga ada teman saya yang suka comel-comel gitu. Akhirnya ketika pulang dari rumah kiai, teman saya yang tadi bareng sama saya ngasih tahu ke teman-teman yang lain, tahu nggak Cina tadi si Rofi di rumah pihak kiai disebutnya Ohim. Oh nggak sebaiknya Cina cocok aja. Kebetulan itu juga lagi pembuatan jersey futsal. Yang jersey gitu. itu. Saya juga pengen dikasih nama Rofi, nggak boleh sama ketua angkatan di asrama. Katanya udah cocok aja Ohim gitu biar lebih akrab. Jadi keterusan sampai sekarang. Gitu. Nah, Tung Ohim kan tadi bilang ya, sekarang kan Tung Ohim semester 9 mahasiswa akhir gitu ya. Nah, selain aktif di kampus sebagai mahasiswa gitu, apakah Ohim sendiri itu aktif di organisasi atau di UKM gitu ya, atau di Hima? Gimana? Kalau kesibukan di kampus sih saya cuma sibuk di Perbama. Kalau ikutan Hima atau ekstra itu enggak. Jadi cuman fokus ke Perbama aja sih. Di Perbama ini berarti menjabat sebagai apa? Ada jabatan nggak? Alhamdulillah. Untuk tahun ini saya diberi amanat menjadi ketua umum. Berarti tahun pas dilantik tuh 2023 awal ya? Iya. Nah, di Perbama ini berarti Tung Ohim tuh angkatan Pingkoplo 2019 guys. Jadi di Perbama itu Tung Ohim tuh angkatan 2019 yang dimana nama angkatannya itu adalah angkatan Pingkoplo gitu. Ini aku kepo banget sih, jujur aku sangat kepo. Ini awal mulanya kenapa bisa
Tum Ohim tuh jadi ketua umum? Soalnya gini, maksudnya kan Tum Ohim tuh posisinya ya, berarti kan lagi jadi mahasiswa semester akhir. Ya. Terus jadi ketua umum juga. Itu awal mulanya gimana dan kenapa kayak Tum Ohim tuh langsung kayak ya udah aku jadi ketua umum aja gitu. Oke. Ada awal mulanya gimana? Oke. Boleh diceritain? Dari mana ya? Jadi gini, yang saya rasakan itu ketika saya awal mulai dari jadi ketua umum itu karena banyak dorongan dari cutting di Perbama, mulai dari ketua umum sebelumnya, terus cutting di Perbama yang udah lulus gitu, kayak mendorong saya untuk naik jadi ketua umum, meskipun di situ saya posisinya nggak menolak. Kenapa saya nolak? Karena emang background saya itu di organisasi emang nggak ada ya, jadi saya bukan aktivis di organisasi, meskipun dulu juga pernah ikut ekstrakurikuler di sekolah, cuman saya bukan termasuk anggota yang aktif. Ditambah juga ketika tahun kemarin sebelum saya jadi ketua umum, saya jabatannya cuman sebagai anggota bidang RT, bukan kabid ataupun apa, meskipun di tahun sebelumnya saya pernah diamanahi menjadi sekretaris bidang gitu. Cuman di situ saya juga mikir karena ya Perbama udah ngasih kenyamanan nih ke saya gitu, terus dari cutting-cuttingnya juga udah mempercayai ke saya gitu. Ini juga mungkin suatu apresiasi juga sih untuk saya, karena banyak orang yang ternyata mendukung saya untuk naik menjadi ketum gitu. Saya juga nggak mau mengecewakan mereka yang sudah mempercayai saya untuk naik jadi ketua umum. Ditambah mungkin ini juga mungkin saatnya gitu, saya dari dulu cuma menjadi anggota, saya aktif di Perbama, tapi saya sekarang pengen upgrade diri juga gitu. Seperti itu sih. Tapi kan maksudnya dari awal tuh pas udah tahu nih ya bakal dicalonin jadi ketum, itu sebenarnya sebelumnya kamu udah ada gambaran belum sih kayak aduh ketum ini kan bukan suatu hal yang mudah. Betul. Ya menurut aku jadi ketum itu bukan suatu hal yang mudah, karena tanggung jawabnya lumayan besar ya, bukan lumayan lagi, mungkin besar gitu. Banyak yang harus dikorbankan juga mungkin dari skripsi kamu gitu ya, kan lagi ini kan lagi nyusun, terus kesibukan kamu di luar, mungkin di rumah, itu sudah kamu pertimbangkan itu sebelumnya? Nah sebenarnya saya itu didorong untuk naik menjadi ketua umum itu hamin 1 bulan sebelum ada musyawarah anggota. Gitu. Di situ saya masih bingung, tapi hamin beberapa minggu itu sempat berkumpul angkatan Pinkoplo untuk menentukan siapa nih penerusnya. Di situ emang angkatan Pinkoplo antara siap dan nggak siap gitu ya. Di situ jujur saya juga belum siap. Tapi ketika pelaksanaan musyawarah anggota, saya dikumpulkan lagi oleh alumni gitu, ditanya ini siapa yang akan siap gitu. Kalau misalnya nggak ada yang siap, nanti Perbama mau diterusin sama siapa gitu. Akhirnya saya di situ juga posisinya diajukan nomor 1 gitu. Di situ juga saya benar-benar dilema sebenarnya, apakah bilang siap atau enggak. Takutnya saya bilang nggak siap, nanti kesananya nggak siap, nanti siapa penerusnya. Jadi akhirnya saya memutuskan bilang siap. Saya juga nggak expect bakal kepilih gitu, kayak ya udah saya bilang siap dulu aja, karena pasti yang lain juga ada gitu. Gitu. Menurut kamu sendiri gitu ya, saat kamu bilang oke, kamu siap jadi ketua umum Perbama 2023 berarti kan ya, apa yang kamu rasa yang menonjol banget di diri kamu? Oke, misalnya aku yakin jadi ketum karena saya punya apa gitu. Ada yang kamu ada yang kamu prove it nggak gitu di diri kamu sendiri? Gimana ya? Kalau yang yakin itu karena sebenarnya saya banyak yang nggak yakinnya sih. Nggak yakinnya mulai dari background saya di organisasi kurang, keilmuan saya dari organisasi juga kurang. Cuman saya yakinnya pasti saya nggak sendiri gitu. Karena pasti nanti saya punya anggota, saya juga bisa tanya-tanya alumni gitu. Terus alhamdulillahnya juga saya dekat dengan alumni, dekat dengan anggota, jadi mungkin merasa nyaman gitu ya di GOR. Terus ya itu sih, saya merasa nanti saya nggak akan berjalan sendiri. Jadi saya ambil, meskipun saya juga ketika di musyawarah anggota itu saya minta izin dulu nih ke orang tua.
Oh, kamu minta izin dulu? Iya, nelfon dulu ini boleh nggak gitu. Karena pertimbangannya saya itu sebenarnya kesibukannya selain di Perbama itu ngajar. Alhamdulillah saya ngajar di rumah. Ngajar apa? Di madrasah MDTA gitu. Pertimbangannya juga ke situ, tapi dengan segala pertimbangan insya Allah lah saya bisa gitu, meskipun misalnya saya lagi ngajar saya masih bisa dihubungi lewat online atau lewat gitu. Oke. Nah, karena tadi kan Tung Ohim juga menyinggung masalah ngajar ya. Berarti secara tidak langsung ada 3 hal yang lagi kamu jalankan. Menjadi ketua umum, terus mungkin ya salah satunya ya sebagai anggota juga di Perbama kan ya. Terus lagi menyusun, terus ngajar juga. Ini kan tiga hal itu lumayan banyak ya menurut aku. Gimana caranya kamu setelah kamu menjalankan jadi ketum nih, kan nyusun terus sambil ngajar juga, gimana kamu memanage waktu tersebut gitu? Oke. Untuk memanage waktu, jadi gini, untuk jadwal Perbama itu kan seminggu 3 hari kan, ada hari Senin, hari Kamis, dan hari Sabtu. Nah, untuk di jadwal jadwal Perbama itu, hari Senin, Kamis, Sabtu, saya emang difokuskan untuk Perbama dan untuk ngajar. Jadi untuk skripsi saya kesampingkan dulu. Dan di luar jadwal Perbama, di hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat, dan Minggu itu saya sambil sedikit-sedikit mengerjakan studi saya. Alhamdulillah juga saya udah seminar proposal, udah sidang kompre juga, tinggal 1 sidang lagi gitu sambil berjalan gitu. Kalau ya jadi saya di jadwal Perbama ya fokus ke Perbama, dan mungkin karena saya juga ada jam ngajar, jadi di Perbama nggak full di jadwal Perbama gitu. Kadang saya pulang duluan atau saya datangnya telat karena ngajar dulu. Jadi bisa kesini dulu terus nanti ngajar, ataupun ngajar dulu terus ngajar kesini. Iya, betul. Sangat diprioritaskan Perbama itu guys, sangat. Nah, setelah kamu sudah jalan jadi ketua umum nih ya, yang kamu rasakan tantangannya apa? Setelah berjalan ya, kan nggak mungkin dong kalau misalnya tantangan itu ada sebelum mulai mengemban amanah jadi ketum itu kan. Betul. Jadi pasti kerasanya itu pas udah berjalan. Apa tantangannya tuh? Tantangan terbesar itu kalau menurut saya itu dalam, kan nggak tahu ya, ketika perjalanan organisasi itu nggak akan sesuai dengan ekspektasi kita kan. Ketika kita mungkin di awal sudah membuat planning untuk proker tertentu, tapi pada faktanya tidak sesuai. Nah, itu mungkin di situ tantangannya itu ketika saya mengambil keputusan. Gitu. Di satu sisi saya harus mengambil keputusan cepat. Karena keadaan juga gitu ya menuntut harus segera mengambil keputusan. Tapi di satu sisi juga saya harus berhati-hati nih mengambil keputusan. Takutnya keputusan yang saya ambil itu dampaknya malah nyelek ke Perbama. Nah, di situ sebenarnya tantangan terbesar saya. Cuman saya berusaha sebisa mungkin ketika ada keputusan yang harus saya putuskan, saya diskusi dulu, minimal saya dengan sekretaris umum, dengan bendahara umum, ataupun dengan ketua bidang di bidang-bidang yang ada di Perbama gitu. Tapi tidak semua keputusan itu saya musyawarahkan, saya diskusikan dulu. Ada keputusan tertentu yang saya ambil sendiri gitu. Seperti itu sih tantangan terusannya dalam mengambil keputusan, terus dalam ya menjaga kestabilan anggota untuk tetap aktif gitu. Itu kan salah satu tantangan kamu, menjaga kestabilan anggota agar tetap aktif. Betul. Nah, caranya gimana? Aku pengen tahu. Kalau caranya sih dari kamu pribadi ya? Kalau saya pribadi ya paling saya ngajak-ngajak di grup kan, ngajak-ngajak di grup. Terus kalau misalnya di grupnya masih sepi, saya PC ketua angkatan. Oh, tiap ketamnya. Kan setiap angkatan punya ketua angkatan. Saya minta bantu mereka untuk ajakin nih di grup kan. Kadang ada yang malu ya di grup anggota itu. Pasti ada yang cuman berani keluarnya itu di grup angkatannya. Jadi saya minta bantuan ke ketua angkatan ataupun ke bidang-bidang pengurus gitu. Okay. Berarti sekarang tuh kan bulan-bulan terakhir ya? Iya, betul. Bulan-bulan terakhir,
Tum Ohim dan jajarannya itu akan lengser ya, akan menyudahi end of kabinet Hoptasi ini gitu. Nah, aku pengen tahu kenapa tahun ini dinamain kabinet Hoptasi. Oke. Kenapa tuh? Kabinet Hoptasi. Jadi Hoptasi itu singkatan dari harmonis, optimis, dan berprestasi gitu. Kenapa diawali dengan harmonis? Karena Perbama ini suatu UKM atau organisasi yang lebih mengedepankan kekeluargaan. Sedangkan di keluarga itu kan keharmonisan itu yang paling utama. Yeah. Makanya jadi dari nama Hoptasi juga itu sebuah doa ya, sebuah doa. Jadi Insyaallah ya. Ingin harmonis gitu ya antar keluarga Perbama, baik itu alumni, pengurus dan anggota. Terus optimis. Ya kita ketika menjalani kehidupan ya, terutama apalagi di organisasi juga kita harus optimis. Optimis di sini saya lebih ke kita bisa menjalankan organisasi, juga melaksanakan program-program kerja yang sudah kita agendakan seperti itu. Dan terakhir berprestasi, pasti saya juga ingin anggota Perbama itu berprestasi bukan hanya dari bidang badmintonnya saja, tapi mungkin dari media sosialnya ataupun dari cara dia mengembangkan dirinya gitu, yang akhirnya bermanfaat untuk orang lain, yang akhirnya bisa berprestasi seperti itu. Jadi kan setelah berprestasi bisa membuat nama Perbama ini semakin maju seperti itu. Nah, yang aku tahu nih ya, di Perbama tuh kan lumayan banyak kegiatan ya, lumayan banyak acara. Itu pasti kan berawal dari program kerja tiap bidang gitu ya. Nah, menurut Tum Ohim sendiri, di antara banyaknya kegiatan tersebut, apa yang paling favorit buat kamu? Apa yang paling favorit? Terus apa juga yang paling bikin kamu gregetan gitu ya? Karena mungkin lumayan hektik atau apapun itu, gimana? Menurut kamu apa aja? Kalau paling favorit sebenarnya nggak ada. Saya nggak ada terfokus favorit mana, karena bagi saya semua program kerja yang sudah di teman-teman buat itu saya prioritaskan. Cuman ada beberapa program kerja yang menurut saya emang benar-benar hektik juga. Di antaranya kemarin alhamdulillah sudah terselenggara event antar jurusan SUIN Bandung yang dilaksanakan selama 3 hari di Gor UIN. Perbama Open ya? Ya, disebut juga Perbama Open. Itu ya hektik juga karena dari setiap jurusan hampir ada. Terus kita juga stay di Gor dari pagi sampai malam, belum evaluasi. Kemudian ada juga event Rektor Cup, yang mana itu event pertandingan yang diikuti oleh aktivitas akademik UIN, mulai dari dosen, karyawan, juga mahasiswa gitu. Itu sih yang lumayan hektiknya. Ditambah yang terakhir kemarin itu ada acara orientasi pengenalan anggota baru atau OPAP. Nah itu benar-benar hektik ya, karena kita berinteraksi dengan anggota baru. Di sana juga kita bersilaturahmi dengan alumni dan semua ngumpul lah ya, kalau gitu lah. Oke. Terus hal apa yang paling berkesan selama kamu menjabat sebagai ketua umum? Apa ya yang berkesan itu ketika kebersamaan sih. Kebersamaan ketika di GOR, ketika kita melaksanakan program kerja, meskipun ternyata ketika hari-harinya dilaksanakan program kerja itu kan banyak hal-hal yang tidak terduga. Tapi di situ alhamdulillah teman-teman anggota juga masih solid, masih bisa mencari solusi. Itu sih yang sangat berkesan bagi saya selama kepengurusan ini. Jadi di setiap waktunya pasti ada hal-hal yang berkesan, teman. Ya itulah. Kamu pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh di rumah tuh lagi mumet banget gitu ya, misalkan lagi mumet, lagi capek, entah itu karena hal apapun, terus pas kamu nyampe ke GOR tuh bawaannya jadi seneng lagi gitu? Sering, sangat sering itu. Iya betul, sangat sering. Ketika ya kan di rumah kadang saya lagi mumet karena ngajar juga ataupun kuliah juga, tapi ketika datang ke GOR lihat anak-anak happy, lagi main happy, terus nyapa saya dengan happy, itu alhamdulillah benar-benar bisa mengesampingkan dulu masalah-masalah yang sedang dijalani gitu. Jadi
ketika di GOR bawaannya happy lagi. Itu sih yang membuat saya nyaman juga di Perbama. Kalau mau aku spill ya teman-teman, kalau misalkan Tum Ohim nih baru datang ke GOR, pasti anak-anak tuh gini, Tum Ohim ayo main ngelis Ya. gitu. Selalu ya nggak sih tuh? Iya. Dia udah, pokoknya dia udah langganan banget, sering banget tuh kalau misalkan lihat ya di list RT itu nama Ohim banyak banget karena sehari dia bisa main 4 sampai 5 kali gara-gara anak-anak Betul, pengen main betul. sama dia. Iya. Gitu. Saya juga nggak ngerti sebenarnya kalau bisa dibilang saya nggak jago badminton loh. Oh iya, emang iya? Iya, nggak jago karena Emang iya? saya itu belajar badminton itu di Perbama dari nol. Benar-benar dari megang raket, terus belajar langkah, nama-nama pukulan itu semuanya saya belajar di Perbama. Terus saya juga sebenarnya sekarang masih banyak belajar, tapi nggak tahu ya mungkin teman-teman anggota pengen main sama saya ya kenapa enggak gitu. Aku spill juga sih, kemarin kan ada ini ya, ada event terakhir tuh Milad Perbama Cup. Jadi itu kayak event yang apa sih kayak salah satu event untuk merayakan ulang tahun Perbama. Dan kemarin kebetulan ulang tahun Perbama yang ke 21. Nah, ada yang juara gitu. Juara kelas apa sih? Kelas C ya? Saya kelas C. Juara keberapa? Alhamdulillah saya juara kedua runner up. Kan berarti dia jago, emang Ya. pantes sih anak-anak pengen main terus sama dia. Nah, mungkin di sini aku mau ada last question buat kamu. Ya. Kalau misalkan aku punya kasih kamu pilihan angka gitu ya, berapapun itu, entah itu puluhan, ratusan, Oke. aku pengen tahu berapa yang kamu kasih untuk Perbama. Kayaknya infinity sih. Tak terbatas gitu. Iya, nggak terbatas. Sangat cinta Perbama iya, ya. secinta itu. Oke. Nah, mungkin itu aja ya Tum yang ngobrol-ngobrol singkat hari ini gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah menyaksikan dan udah kenal lebih jauh dengan sosok Tum Ohim gitu ya, yang sebentar lagi akan lengser. Semoga teman-teman bisa happy nonton podcast Perbama Talk episode 2 kali ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya. Dadah.